Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit share terkait dengan salah satu buku yang saya, pelajari, yang saya baca, judulnya First Thing First, karya Merrill Bersaudara. Buku ini membahas tentang apa yang membawa kebahagiaan dalam hidup. Jadi, mungkin rekan-rekan pernah dihadapkan pada posisi di mana rekan-rekan jenuh atau di posisi di mana rekan-rekan mengalami aktivitas yang sama, terus-menerus, dari pagi sampai sore dan itu berulang, sampai 1, 2, ataupun 10, 20 tahun. Nah, buku ini juga sangat, bagus bagi orang-orang yang memang memilih jalur pekerjaan sebagai jalur untuk, mencapai tujuannya. Nah, kenapa memang sangat menarik buku ini? Nah, buku ini awal-awal menjelaskan, eee pernah nggak kita menyadari kalau aktivitas-aktivitas yang, setiap hari yang selalu berulang, kemudian, diulangi lagi di kemudian hari sampai seterusnya, apakah hal itu sangat, bisa untuk mencapai tujuan atau tidak? Nah, gitu. Nah, dia tuh mempertanyakan itu di awal-awal. Nah, kalau misalkan memang tidak bisa mencapai dengan tujuan yang diharapkan, sebaiknya ada hal yang harus dirubah, ya. Nah, kalau memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan, goal dalam hidupnya, ya bersyukur gitu. Nah, bagi orang-orang yang memang masih dalam tanda kutip "tersesat" atau masih belum menemukan hal yang menjadi tujuan atau mendekati tujuan yang dicapai, ini yang harus dicari. Nah, salah satunya, di sini Meril Bersaudara, menitik beratkan kepada pentingnya menyusun prioritas dalam hidup. Jadi, tidak semua aktivitas yang kita lakukan dikerjakan secara, estafet, secara yang masuk awal, kemudian yang awal dikerjakan lebih dahulu, kemudian yang terakhir dikerjakan lebih terakhir, tidak seperti itu dalam hidup. Tapi dalam hidup, kita penting untuk menyusun prioritas, yang penting, yang memang mendekati tujuan yang ingin dicapai. Nah, si Meryl ini juga, ada 3 hal yang memang dirasa penting ya. Yang pertama adalah dia menjelaskan terkait dengan 4 generasi manajemen waktu. Jadi dia menjelaskan ada manajemen waktu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Nah, masing-masing manajemen waktu ini memang, berbeda dari tingkatan yang paling, rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Nah, saya akan coba jelaskan manajemen waktu, 4 manajemen waktu berdasarkan, Merrill Bersaudara ini. Yang pertama adalah manajemen waktu pertama adalah orang-orang yang fokus pada reminder dan to do list. Jadi rekan-rekan ketika memang rekan-rekan, apa ya, masih, fokus pada reminder dan to do list, nah itu, tahapan yang pertama dari manajemen waktu. Yang kedua, ada orang-orang yang memang, merapihkan to do list dan membuat jadwal. Nah, ini mungkin sedikit banyaknya sudah tertata, sudah dicatat, sudah ditulis, kemudian dan merapihkan sehingga jadwalnya tidak berantakan. Nah, ini masuk ke dalam, generasi kedua. Generasi yang selanjutnya, generasi ketiga adalah, dia sudah dimulai dengan goal setting. Jadi ada goal yang ingin dicapainya, tapi masih sifatnya daily. Jadi goal setting yang sifatnya daily, kemudian dia membuat plan seperti itu. Ini generasi ketiga. Nah, generasi keempat ini yang generasi yang memang, dianjurkan itu lebih ke self management. Apa itu self management? Jadi dia lebih ke manajemen, goal setting-nya dibuat dalam waktu seminggu, dia bisa mengevaluasi, kemudian dia sudah bisa merencanakan, tidak fokus pada to do list atau, daily setting yang per hari gitu.
Nah, kenapa memang self management ini sangat penting, karena, eee, dibandingkan dengan manajemen waktu yang lainnya, self management lebih menitik beratkan tidak hanya fokus kepada tugas, juga harus lebih ke bagaimana hubungan dengan manusia, bagaimana hubungan, dengan, pasangan, bagaimana hubungan dengan, mereka-mereka yang memang bisa mensupport Anda, seperti itu. Nah, jadi usahakan self management ini dibuat, goals-nya dalam 1 minggu dengan tetap menjaga hubungan dengan mereka-mereka yang memang bisa mensupport Anda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menentukan hal penting dalam hidup. Nah, dalam buku ini juga penting, jika rekan-rekan masih memang merasa bahwa, aktivitas yang terus-terusan ada aktivitas yang, rekan-rekan selalu hadapi itu dirasa memang, ada di titik, buntu atau jenuh gitu. Rekan-rekan harus, secepatnya menemukan hal yang penting dalam hidup. Nah, kenapa memang hal ini penting, karena di sini, Merrill bersaudara, mengingatkan bahwa sebaiknya juga harus dipikirkan bahwa kita setelah meninggal, eee, kita ingin dikenang sebagai apa. Jangan sampai nanti setelah meninggal kita dianggap bahwa orangnya memang pekerja keras, tapi mengabaikan hal-hal yang memang, kemanusiaannya, sisi humanismenya, itu juga sangat di dihindari. Nah, dia membandingkan, menganalogikan dengan, jam, dinding dan kompas. Nah, jam dinding itu diibaratkan orang yang pandai mengolah waktu, sedangkan kompas adalah, visi menjalani hidup. Nah, kalau kita misalkan, ibaratkan orang yang berlari maraton, kemudian, paginya lari maraton, kemudian siangnya lari maraton, malamnya, lari maraton gitu. Setiap hari lari maraton dan sebagainya, suatu saat akan jenuh. Nah, pentingnya kompas di sini adalah untuk bisa membimbing visi menjalani hidupnya itu sendiri. Kapan lari maraton itu finish, kapan lari maraton itu selesai, kemudian setelah selesai prepare lagi, persiapan lagi untuk lari maraton yang berikutnya, kemudian memenangkan juara. Nah, itu yang memang diharapkan. Jadi tidak baik bagi seorang yang memang, istilahnya, punya waktu, kemudian waktu dihabiskan untuk satu hal yang memang tidak jelas. Jadi pentingnya visi menjalani hidup. Yang ketiga adalah, fokus pada hal-hal yang penting. Nah, dia menjelaskan bahwa, eee, hidup itu salah satu hal pentingnya adalah keluarga, kemudian selain itu adalah, hal penting lainnya adalah pekerjaan, salah satu juga hal yang penting, hobi juga hal yang penting, itu merupakan yang sangat berharga, kemudian yang terakhir adalah harta benda. Nah, 3 hal itu ketika memang bisa terakomodir semuanya merupakan salah satu yang bagi menurut Merrill, salah satu yang jadi prioritas. Inti dari buku ini sih kalau saya lihat sebetulnya, eee, Merrill menjelaskan sebetulnya orang yang produktif bukan hanya pekerjaan. Kalau hanya pekerjaan, nantinya ketika over schedule, nantinya akan menjadi burnout. Nah, dia menitik beratkan pada hubungan yang humanis atau kemanusiaan yang perlu dikedepankan juga. Kemudian dia juga menitik beratkan pada hal-hal yang penting, keluarga, kemudian hobi dan sebagainya yang fokus penting itu yang sekiranya memberi dampak pada, kebahagiaan pribadi. Yang terakhir adalah, Merrill bersaudara mengingatkan di sini, eee, ingin dikenang apa kita setelah, meninggal itu. Nah, 3 hal itu yang Merrill tekankan dalam bukunya, seperti itu.
Nah, itu aja mungkin dari saya sharing pada, kali ini. Mudah-mudahan rekan-rekan yang, membaca ataupun mendengarkan mendapat, satu hal yang mungkin rekan-rekan, bisa juga jadi bahan untuk rekan-rekan renungkan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.